Halo sahabat dinner sekalian, gimana kabar di sore hari ini menjelang malam? Saya harap rekan-rekan uh, bahagia ya. Khususnya hari ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa ya. Sudah ada kejelasan untuk waktu open mainnet, dan di video saya terakhir sebelum ini menjelaskan pernyataan Bang Nicholas yang mengatakan bahwa proses KYC ya dan proses migrasi yang diperpanjang sampai di 31 Januari 30 Januari ya, Januari 31 ya, itu tidak mempengaruhi untuk kita bisa melakukan open mainnet. Jadi core team bisa melakukan, tidak harus menunggu semuanya. Jadi bisa berbarengan ternyata teman-teman. Nah, itulah kehebatan daripada Nicholas ya, yang membuat sebuah tren. Dan di X, kalau kita masuk di X hari ini viral ya, hampir semua akun-akun pioner itu memberitakan tentang waktu open mainnet. Walaupun ada juga orang yang negatif ya teman-teman, saya pikir loh kok bisa yang negatif ya, berpikir bahwa dijanji-janji. Menurut saya Nicholas tidak pernah menjanji-janji. Justru Doris yang menginginkan open mainnet pada bulan Juni kemarin tahun 2023. Nicholas tidak pernah menjanji. Karena yang saya lihat ya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh core team, bahwa kenapa membutuhkan waktu yang begitu panjang? Ternyata itu adalah persiapannya yang luar biasa. Kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan Nicholas ya, bagaimana membandingkan dengan BTC, dengan Bitcoin, itu tidak main-main ya. Masakan dia ini berani melemparkan TAI ke muka sendiri, ya kan, gak masuk akal. Ada yang bilang ini pembohongan ya, abad ini katanya. Saya bilang sampai saat ini saya tidak percaya, karena masih ada pernyataan yang menyatakan bahwa di Q1 kita akan open mainnet ya, entah itu tanggal 1, tetapi tidak akan meleset ya. Dan menjadi pertanyaan sekarang ya, ketika kita sudah mengetahui waktunya, maka pertanyaannya adalah apakah nilai GCV itu akan terbit ya. Nah teman-teman, saya melihat sebuah wawancara ya, Bang Nicholas. Ini adalah Nicholas. Dan kita tahu ya, teman-teman bisa dengar sebentar ya suaranya. One fundamental constraint around smart contracts is that they can. Nah, ini adalah suara Nicholas, tidak diedit karena kita sudah lama 5 tahun, jadi mengetahui persis suaranya dan seperti apa model-modelnya, dialek suaranya kita tahu. Dan ini adalah suara asli Nicholas pada saat diwawancara ya. Jadi gini teman-teman, blockchain and smart contract, teknologi blockchain. Ini ada pernyataannya. Salah satu kendala mendasar di sekitar kontrak pintar ya. Saya hilangkan suaranya karena ada musiknya ya, untuk menghindari pembatasan. Saya baca aja. Bahwa mereka sebagian besar dapat memperoleh informasi yang sudah ada di blockchain. Jadi jika seseorang telah membuat sebuah aplikasi dan Anda mengirim koin ke aplikasi itu memiliki algoritma memutuskan apa yang harus dilakukan dengan koin tersebut. Namun, nah ini ditanya, di masa depan dalam hal kontrak pintar dan fungsionalitas itu, bahwa itu benar-benar melakukan sesuatu selain hanya ada konsepnya bisa membawa informasi ke dalam blockchain, itu sebelumnya tidak ada ya, tidak bisa dibuat di sana. Informasi seperti siapa yang maha tahu memilih berapa nilai tukar dolar, AS dan yen saat ini. Orang itu menjual rumahnya kepada orang itu, bagian luarnya, dan setelah dapat diandalkan, terhubung dunia offline nyata ya, terhubung ke beberapa aplikasi terdesentralisasi yang pada teknologi blockchain. Kemudian kita akan melihat sejumlah besar ide-ide baru, aplikasi-aplikasi dan kemungkinan yang dapat berjalan di blockchain, yang bahkan tidak dapat kita bayangkan saat ini. Nah, jadi kalau dari wawancara ini, menurut yang saya dapat ya teman-teman, bahwa nilai itu ya, ketika
seseorang mengirim koin ke blockchain, maka ada algoritma yang akan memberikan nilai itu. Nah, itulah sebabnya di video terakhir itu, pengumuman terakhir itu, core team menyarankan para pimpinan untuk tetap melakukan transaksi. Dan dalam hal ini yang dilakukan oleh Dorisin, itu nilai GCV. Kita tahu bahwa nilai yang tertera histori yang ada di blockchain sekarang itu sekian juta transaksi yang menunjukkan data GCV. Ada sekitar 5 juta transaksi. Dan saat ini saya melihat bahwa tidak ada nilai yang lain kecuali ada dari Korea ya, yang memberikan nilai ketika melakukan barter sekitar ya memang agak kecil ya. Tapi gini teman-teman, itu tidak sinkron dengan pernyataan Bang Nicholas. Kalau kita mendengarkan pernyataan Seng Diovan dengan Nicholas, dia menyatakan bahwa Pi itu akan berharga. Ya, Pi akan berharga. Ya, bahkan beberapa teman yang sempat mendengarkan pernyataan Seng Diovan bahwa Pi, 10 Pi bisa merubah generasimu. Ya kan? Saya tidak pernah mendengarkan langsung itu, kecuali beberapa pernyataan yang sering saya tegaskan di video-video saya. Nah, artinya data sekarang yang ada di blockchain ya, itu menunjukkan GCV. Ya. Jadi kalau saya ditanya, Bang Dema, ada pertanyaan ya? Ada banyak pertanyaan di video saya yang 8 jam. Itu ada 716 komentar. Wow. Termasuk para penyanyi juga hadir di sana. Kita sudah lega bisa mengetahui waktu yang tepat waktunya. Tetapi ada teman-teman yang bertanya, gimana Bang Dema, kira-kira apakah nilai GCV itu akan terbit? Saya pribadi sampai saat ini yakin bahwa itu nilai GCV akan terbit. Ya. Kenapa saya berani ya, saya punya prediksi seperti itu? Karena kalau kita mendengarkan pernyataan Nicholas, kita akan sampai kepada hal-hal yang besar, kepada kebahagiaan sejati, kebahagiaan abadi. Nah, kalau nilainya $3, berarti kita nggak sampai kepada kebahagiaan sejati. Bahkan bursa-bursa sekarang ya, exchanger manapun itu, termasuk CoinGecko dan bursa-bursa besar di luar sana itu memprediksi itu belum open mainnet sudah nilainya sudah ratusan ribu bahkan jutaan ya per koin. Nah, masakan ketika open mainnet di bawah prediksi pasar yang real, iya kan? Sekalipun Nicholas memberikan informasi bahwa belum sampai saat ini belum ada mereka yang bisa mendapatkan persetujuan resmi dari core team. Walaupun mereka bisa menganalisa pasar, dari segi pasar bisa, ya kan? Artinya apa teman-teman? Saya sangat yakin dengan nilai GCV, karena terlebih data kita di blockchain. Dan ditunjang dengan pernyataan Bang Nicholas, nilai ditentukan oleh para pionir. Dan sekali lagi ini adalah mata uang digital. Kalau kita kembali ke white papernya kita, di sana sudah jelaskan nilai Pi ini adalah mata uang digital. Selain ya, perhatikan, ini pernyataan resmi loh. Selain Pi jadi mata uang digital ya, untuk komunitasnya di 160 negara, Pi akan masuk di exchanger bursa manapun. Jadi Pi itu akan diperebutkan. Dan dari segi ini kan dari Pi ini adalah dari lambang Yunani. Itu Pi itu artinya tidak terbatas. Ya. Dan hal yang membuat luar biasa itu adalah bagaimana pernyataan Nicholas bisa membekukan ketika ada pelanggaran itu sampai 100 tahun. Saya baru saja melihat di X sebuah aplikasi ternama ya, menurut berita itu di-ban karena kedapatan memperjualbelikan. Jadi Pi tidak untuk diperjualbelikan sebelum open mainnet. Ya. Ada waktunya. Jadi memang salah teman-teman, karena nantinya kan dipersiapkan sebagai mata uang digital dan bisa dipertukarkan bukan diperjualbelikan sampai saat ini, tapi dipertukarkan di mana? Di bursa ketika open mainnet. Itu yang pernyataan core team. Ya. Saya belum pernah mendengarkan core team mengatakan bahwa nanti bisa ditukar ke uang fiat atau langsung ke bank. Saya belum mendapat informasi itu, makanya saya nggak bisa berani ngomong. Sekalipun ada banyak di akun X yang menemukan server atau kode server di mana Pi sudah terhubung dengan beberapa bank di dunia. Ya.
Jadi itu saya sampaikan teman-teman. Artinya apa? Bagi saya, yang saya mau tekankan hari ini, GCV itu pasti menang. Ya. Dari analisa saya, dari yang saya kaji selama ini. Karena salah satu kekuatan kita adalah komunitas GCV yang begitu banyak. Sehingga tadi pernyataan Nicholas, ya, pernyataan Nicholas mengatakan bahwa algoritma yang ada di blockchain yang akan menentukan, ya, algoritma yang ada di blockchain yang akan menentukan nilai. Nah, sekarang Pioneer udah punya nilai algoritma, ya kan, yang ada di blockchain yang tidak bisa diubah. Nah, itu yang bisa diubah teman-teman itu ada di hackathon, di PyBrowser. Tetapi kalau transaksi yang terjadi di blockchain itu nggak bisa diubah, khususnya yang begitu banyak algoritma yang membaca nilai GCV. Tetapi kalau di PyBrowser itu yang masih bisa dirubah, ya, bisa dirubah seperti hackathon. Bahkan mereka yang terhubung dengan aplikasi, pada saat open mainnet ada keseragaman harga, maka baru kita akan mungkin ada sistem yang akan menyarankan mereka untuk mengganti harga-harga itu karena sudah ada keseragaman harga, ya. Jadi saya harap teman-teman Pioneer bisa paham apa yang saya maksudkan. Saya yakin sampai saat ini bahwa kita akan menang bersama GCV. Waktu open mainnet sudah ada deadline-nya, tinggal sabar saja. Saya harap teman-teman tidak berhenti bersama dengan Sekjen sampai open mainnet, ya. Terima kasih sudah bersama-sama, dan kita akan melihat sebagaimana pernyataan Bang Nicholas, hanya orang yang bertahan yang akan mengalami hal-hal besar. Ya, kita percaya aja kan pernyataan Bang Nicholas. Dia adalah seorang yang benar-benar berada dari Stanford, tidak seperti yang disampaikan oleh Ubanan, ya, dan beberapa reviewer aplikasi yang ada di platform merah, ya teman-temannya, karena mereka juga bukan maha tahu. Walaupun mungkin sebagian orang kadang-kadang menyepelekan channel saya, tapi saya paham, kita paham karena saya orang yang mengikuti perjalanan Pi bertahun-tahun, ya kan, 45 tahun kita bersama-sama. Jadi saya tahu, termasuk suara Nicholas saya tahu. Oke, tetap semangat, sukses untuk para pionir sejati semuanya.